Fungsi inverse kompetensi dasar, menganalisis operasi komposisi dan operasi inverse pada fungsi, menyelesaikan masalah operasi komposisi dan operasi inverse pada fungsi. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari fungsi inverse, peserta didik dapat memahami konsep fungsi inverse, menentukan fungsi inverse dari suatu fungsi, sifat-sifat komposisi fungsi inverse. Konsep fungsi inverse. Seorang pedagang kain memperoleh keuntungan dari hasil penjualan setiap X potong kain sebesar Fx rupiah. Nilai keuntungan yang diperoleh mengikuti fungsi Fx sama dengan 500X ditambah 1000, di mana X adalah potong kain, banyaknya potong kain yang terjual. Pertanyaannya, A. Jika dalam suatu hari pedagang tersebut mampu menjual 50 potong kain, berapa keuntungan yang diperoleh? Pertanyaan B-nya, jika keuntungan yang diharapkan sebesar Rp100.000, berapa potong kain yang harus terjual? Kemudian pertanyaan C-nya, jika A merupakan daerah asal domain fungsi F dan B merupakan daerah hasil atau rank fungsi F, gambarkanlah permasalahan pada butir A dan butir B. Nah, sekarang kita lihat penyelesaiannya. Fungsi keuntungan mengikuti Fx sama dengan 500X tambah 1000 untuk setiap X potong kain yang terjual. Jadi X itu menunjukkan banyaknya potong kain yang terjual. A, kita jawab bagian A ini pertanyaannya. Untuk X sama dengan 50 potong kain terjual disubstitusi pada fungsi Fx ini, fungsinya. Fx sama dengan 500X ditambah 1000. Jadi untuk X sama dengan 500 potong disubstitusi ke fungsi Fx sama dengan 500X ditambah 1000. Jadi ganti X 50. Jadi F50 sama dengan 500 kali 50 ditambah 1000. Kalau ini dikali menjadi 25.000 ditambah 1000 menjadi Rp26.000. Jadi keuntungan yang diperoleh pada pedagang tersebut, jadi jika ada 50 potong kain yang terjual, sebanyak 26.000 keuntungannya. Nah, sekarang kalau dibalik, kalau keuntungannya 100.000, nah, jika keuntungan 100.000, ini berapakah potong kain yang terjual? Berarti kita mencari X-nya. Jadi untuk keuntungan 100.000 disubstitusi pada fungsi Fx sama dengan 500X ditambah 1000. Jadi ini Fx diganti 100.000. Nah, sekarang kita cari X-nya. Nah, berarti kalau ini tukar tempat, berarti 500X sama dengan, berarti ini tetap 100.000 dikurang 1000. Nah, ya, ini kan pindah ke sini menjadi minus 1000. Jadi 500X sama dengan 100.000 dikurang 1000, berarti 500X sama dengan 99.000. Berarti X sama dengan 99.000 dibagi 500 sama dengan 198 potong kain. Jadi kalau penjual tersebut ingin mendapatkan keuntungan 100.000, maka dia harus menjual 198 potong kain baru bisa mendapatkan keuntungan 100.000. Nah, sekarang bagaimana menggambarkan fungsinya ini? Ini bagian C pertanyaannya. Jika A merupakan fungsi daerah asal dan B merupakan daerah hasil, gambarkanlah persoalan butir A dan butir B. Kita lihat persoalan butir A. Gambaran ilustrasinya ini butir A. Jadi ini fungsinya, ini fungsi keuntungan. Jadi X-nya itu banyaknya potong kain terjual, Fx merupakan fungsi keuntungan. Jadi dari X ke ini menjadi fungsi Fx. Jadi persoalan yang tadi, kalau X-nya 50 berapa keuntungannya? Itu tadi persoalan bagian A. Jadi diketahui X 50 berapa kan nilai Fx. Nah, ini persoalan A. Kalau persoalan B-nya tadi gambarannya kan seperti ini, Fx ke sini. Artinya fungsi Fx yang diketahui berapa kan nilai X. Nah, tadi persoalan seperti ini. Diketahui keuntungannya 100.000, berapakah nilai X-nya? Berapakah banyaknya kain yang terjual sehingga diperoleh keuntungan 100.000. Jadi kebalikan antara persoalan A dan persoalan B. Persoalan B ini yang dinamakan inverse dari fungsi Fx. Jadi kebalikan dari A.
Nah, sekarang kita definisikan fungsi inverse. Jika fungsi f memetakan a ke b dan dinyatakan dalam pasangan terurut, jadi fungsi f sama dengan x, y, di mana x anggota a dan y anggota b, maka fungsi inverse dilambangkan dengan f pangkat minus 1. Jadi dibaca fungsi inverse, f inverse adalah relasi yang memetakan dari b ke a. Jadi ini kebalikannya dari b ke a, kalau ini tadi dari a ke b, di mana dalam pasangan terurut dinyatakan dengan ini fungsi inverse-nya. Jadi f inverse sama dengan, jadi dibalik, kalau di sini x, y, maka di sini menjadi y, x, di mana y anggota b dan x adalah anggota a. Nah, kalau digambarkan seperti ini, jadi ini fungsi a dipetakan ke b, di mana ax ini anggota dari a, ini fx merupakan himpunan bagian dari b, jadi dari a ke b. Inverse-nya dibalik. Nah, berarti kalau dibalik dari a ke b, dibalik, berarti ini f-1y, ini fungsi inverse-nya menghasilkan adalah y-nya. Jadi ini kebalikannya inverse-nya. Nah, sekarang ini fungsi inverse yang kita bahas adalah fungsi inverse linear. Ini bentuk umum. Jika y sama dengan x ditambah b, maka fungsi inverse-nya diselesaikan sebagai berikut. Ini kita mencari bentuk umumnya. Penyelesaiannya, y sama dengan ax ditambah b. Berarti ini tukar tempat, ini pindah ke kiri, ax ditambah b sama dengan hanya tukar tempat saja. Ini. Nah, sekarang ini b-nya dipindahkan ke kanan. Jadi ini kita tempatkan x itu di ruas kiri, ini b dipindahkan ke ruas kanan sehingga menghasilkan, nah, sama dengan ax sama dengan y dikurang b. Nah, berarti ini sudah bentuk tunggal. Jadi ax sama dengan y kurang b, berarti x sama dengan, jadi y kurang b dibagi a, jadinya per a, jadi y kurang b per a. Maka fungsi inverse-nya adalah, jadi fungsi inverse-nya f pangkat minus 1x, jadi fungsi inverse x, f inverse x sama dengan x dikurang b per a, beri bentuk umum. Jadi ini y-nya diganti x, jadi x dikurang b per a merupakan bentuk umum fungsi inverse jika y sama dengan ax ditambah b. Jadi ini bentuk umum untuk fungsi inverse kalau persamaannya y sama dengan ax ditambah b. Ini ini bentuk umumnya. Contoh, tentukan fungsi inverse dari fx sama dengan 5x ditambah 7. Nah, sekarang penyelesaian 1, kita menggunakan konsep. Jadi konsepnya itu seperti di atas. Nah, konsepnya, misalkan y sama dengan fx sama dengan 5x ditambah 7, maka ini fx diganti y, jadi y sama dengan 5x ditambah 7. Berarti ini kita tukar tempat dulu, 5x ditambah 7 sama dengan y. Ini 7 pindahkan ke kanan. Nah, ini pindahkan ke kanan sehingga menghasilkan 5x sama dengan y dikurang 7. Nah, berarti x sama dengan, nah ini x sama dengan, ini 5 turun jadi pembagi, y dikurang 7 per 5. Sehingga x itu sama dengan fungsi inverse. Nah, berarti fungsi inverse y sama dengan y dikurang 7 per 5 sama saja dengan fungsi inverse x sama dengan x dikurang 7 per 5. Jadi ini y-nya diganti x. Jadi fungsi inverse-nya adalah f inverse x sama dengan x dikurang 7 per 5. Ini kalau kita menggunakan konsep inverse. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menggunakan rumus? Rumus umumnya seperti ini tadi ya. Rumus umumnya f inverse x sama dengan x dikurang b per a. Nah, berarti kalau begini, berarti ini penyelesaian kedua. Kalau fx sama dengan 5x ditambah 7, berarti ini a-nya sama dengan 5. Jadi koefisiennya ini x sama dengan 5. Berarti b-nya 7. Ini b-nya 7. Ini b-nya 7. Nah, kita substitusi pada bentuk umum. Nah, bentuk umumnya tadi ini. Bentuk umumnya. Nah, sekarang ganti b, ganti a. Jadi ganti ini a-nya 5. Jadi a sama dengan 5. Ganti ini b sama dengan 7. Di sini b-nya 7. Berarti fungsi inverse-nya adalah s dikurang 7 per 5. Nah, ini jawabannya sama saja dengan di atas. Ini f inverse x sama dengan s dikurang 7 per 5. Jadi kira-kira yang mana lebih mudah, silahkan nanti yang mana Anda mau pakai.
apakah mau menggunakan konsep atau menggunakan rumus. Nah, kalau menggunakan rumus harus sesuai dengan ini, Y sama dengan AX ditambah B. Maka fungsi inversnya adalah X dikurang B per A. Nah, sekarang bagaimana kalau fungsinya adalah bentuk pecahan? Jadi jika Y sama dengan AX ditambah B dibagi CX ditambah D. Tapi ini ada syarat bahwa CX ditambah D itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi ini penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Kalau penyebutnya sama dengan 0 berarti itu adalah fungsi atau Y fungsi linearnya adalah tak terdefinisi. Penyelesaian? Nah ini Y sama dengan AX ditambah B per CX ditambah D. Nah kalau kita mendapatkan seperti ini berarti ini kita akan silang. Ini dikalinya Y sama dengan CX, Y kali CX ditambah D sama dengan AX ditambah B. Jadi Y dikali CX ditambah D berarti ini sama dengan pembilannya AX ditambah B. Kemudian kita kali masuk, jadi ini Y dikali ini. Nah ini Y kali CX sama dengan CXY. Kemudian berikutnya, nah ini Y kali D berarti sama dengan DY. Nah, ini jadi CXY ditambah DY sama dengan AX ditambah B. Ini tetap garis kanan. Kemudian kita faktorkan, keluarkan Y-nya. Nah, atau tukar tempat dulu. Kumpulkan X yang ada X-nya kumpulkan di ruas kiri. Ya. Nah, ini berarti ini tidak ada X-nya, pindahkan ke kanan. Ini ada X, pindahkan ke kiri. Nah, ini AX pindahkan ke kiri sehingga hasilnya seperti ini. Jadi CXY, jadi ini tetap, ini pindah ke kanan tadi, min DY, ini pindah ke kiri menjadi min AX. Sehingga hasilnya adalah keluarkan X-nya, ini keluarkan X, di sini ada X, berarti CY dikurang A kali X, ini faktorkannya X-nya, sama dengan min DY ditambah B. Berarti ini X sama dengan, nah ini, X sama dengan min DY ditambah B per CY dikurang A. Berarti inversnya adalah X, inverse darinya adalah X min DX ditambah B per CX dikurang A. Ini bentuk umum inverse kalau bentuk fungsinya seperti ini, bentuk pecahan. Dengan pecahan Y sama dengan X ditambah B per CX ditambah D. Nah, tinggal menempatkan angka-angkanya A, B, C, D. Bentuk umumnya. Sekarang kita lihat contohnya. Kalau fungsinya seperti ini, Y sama dengan min 3X ditambah 2 per 2X dikurang 5. Menggunakan konsep tadi, sama dengan konsepnya tadi ini. Nah, Y sama dengan min 3X ditambah 2, berarti ini dikali Y dikali 2X per 5, Y kali 2X dikurang 5. Nah, ini ya, dikali, berarti Y kali 2X dikurang 5 sama dengan min 3X ditambah 2. Ini tidak berubah pembilannya. Ini dikali masuk, XY dikali 2X menghasilkan 2XY. Kemudian Y dikali 5, ini Y dikali 5 menghasilkan min 5Y. Ini 5Y sama dengan min 3X ditambah 2. Berarti sama dengan min 3X ditambah 2. Yang ada X-nya dipindahkan ke ruas kanan, yang tidak ada X-nya dipindahkan ke ruas kiri. Jadi ini pindah ke ruas kanan menjadi positif 3X, ini pindah ke ruas kiri menjadi positif 5Y. Kemudian difaktorkan, keluarkan X-nya sehingga didapat. Jadi keluarkan X-nya, jadi 2Y tambah 3 kali X. Ini faktorkan. Kemudian X sama dengan, nah ini X sama dengan 5Y tambah 2. Ini 5Y tambah 2 dibagi 2Y ditambah 3. 2Y tambah 3. Berarti inversnya adalah jadi 5X ditambah 2 per 2X ditambah 3. Nah ini kalau menggunakan konsep. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menggunakan rumus? Kalau menggunakan rumus, ini kan tadi A, B, C, D. Berarti A-nya min 3. Ini. Berarti B-nya 2. Ini. Berarti C-nya 2. Ini C-nya 2. Kemudian D-nya minus 5. Nah kemudian ini kita substitusi ke bentuk umum. Bentuk umumnya ini. Nah, bentuk umumnya. Jadi ganti D-nya. Ini D,
ganti D-nya minus 5, ganti B-nya 2, ganti C-nya ini 2, ganti A-nya minus 3. Nah, ini berarti ini ganti D-nya minus 5, berarti ini minus buka kurung minus 5, karena di sini D-nya minus 5, ganti B-nya 2, ini B-nya 2, ganti C-nya 2, C-nya 2, kemudian ganti A-nya minus 3. Nah, sehingga hasilnya adalah 5x ditambah 2 per 2x ditambah 3. Contoh 3. Diketahui fungsi f dan g adalah fungsi bijektif yang ditentukan dengan fx sama dengan 2x ditambah 5 dan gx sama dengan x dikurang 2. Tentukanlah soal berikut. Untuk ketiganya. Nah, bagian A, g dot f berarti menggunakan lagi komposisi. Kemudian tentukan juga g dot f inverse. Jadi inverse dari g dot f. Kita cari dulu g dot f. Berarti sama dengan pembelajaran sebelumnya, ini fungsi komposisi, berarti G buka kurung fx sama dengan, ini fx-nya diganti, ini fx-nya diganti 2x ditambah 5 ini ya. Jadi ini G buka kurung 2x ditambah 5. Nah, kemudian ini 2x ditambah 5 disubstitusi lagi ke sini. Berarti nanti x-nya diganti 2x ditambah 5. Nah, jadi ini fungsi G-nya x dikurang 2, berarti ini x ini diganti 2x ditambah 5. Berarti 2x ditambah 5 kurang 2. Biasanya adalah 2x tambah 3. Jadi ini 5 dikurang 2 sama dengan 3. Inilah fungsi komposisi g dot f. Nah, sekarang kita cari g dot f inverse, atau inverse dari g dot f. G komposisi f. Nah, untuk g komposisi f inverse menggunakan rumus. Kita gunakan rumus. Nah, berarti ini G komposisi F 2x ditambah 3, berarti ini A-nya 2, ini A-nya 2, berarti B-nya 3. Kita substitusi ke rumusnya tadi. Nah, berarti ini rumusnya tadi x dikurang B per A. Jadi ganti B-nya, ganti A-nya. Nah, kalau diganti B-nya, ganti B-nya 3, ganti A-nya 2. Nah, sehingga kita dapatkan inverse-nya adalah x dikurang 3 per 2. Jadi ini inverse dari komposisi fungsi g dot f, g komposisi f inverse-nya. Nah, kemudian pertanyaan B-nya, f komposisi g dan inverse dari f komposisi g. Nah, kita cari dari komposisinya dulu, ini f komposisi g. Jadi f komposisi g sama dengan saja f buka kurung gx. Jadi ganti lagi gx-nya x dikurang 2, gx dari sini ya. Gx-nya x dikurang 2. Jadi ini gx-nya x dikurang 2. Kemudian ini x dikurang 2 dimasukkan lagi ke fungsi fx. Di sini ada 2x ditambah 5. Berarti ini x-nya ini diganti x dikurang 2. Sehingga kita dapatkan, nah ini berarti 2 kali. Nah, ini x dikurang 2 ditambah 5. Ini kali masuk. Nah, 2 kali x, 2x, 2 kali min 2 min 4 ditambah 5. Sama saja hasilnya adalah 2x ditambah 1. Jadi min 4 ditambah 5 sama dengan 1. Jadi ini fungsi komposisi f komposisi g. Sekarang kita cari inverse-nya. Kita gunakan rumus supaya cepat. Ini f komposisi g inverse menggunakan rumus. Nah, kita rumuskan. Tadi kita dapatkan ini f komposisi g sama dengan 2x ditambah 1, berarti a-nya 2, ini a-nya 2. Kemudian B-nya 1, kita substitusi ke rumus. Nah, rumusnya ini F komposisi G inverse sama dengan X dikurang A, X dikurang B per A. Jadi ganti B-nya 1, ganti A-nya 2, berarti hasilnya adalah X dikurang 1 per 2. Nah, ini pertanyaannya bagian B. Kemudian masih contoh 3. Ini masih contoh 3. Pertanyaan C-nya, mencari dulu fungsi inverse f dengan inverse dari g. Nah, kita lihat ini fungsi f-nya, fungsi f-nya fx sama dengan 2x ditambah 5. Jadi soalnya masih sama tadi lanjutannya, contoh 3, ini bagian C mencari. Nah, kalau kita mencari inverse-nya ini, nah, ini kita gunakan konsep
2x ditambah 5 sama dengan y, berarti 2x sama dengan y dikurang 5. Jadi ini 5 pindah ke kanan, berarti 2x sama dengan y kurang 5, berarti x nya sama dengan y dikurang 5 per 2, berarti inversnya ini sama dengan ini x dikurang 5 per 2 inversnya nih. Nah kemudian invers dari y, jadi y sama dengan x dikurang 2. Nah, kemudian tukar tempat, x dikurang 2 sama dengan y, berarti x sama dengan y ditambah 2. Nah, berarti inversnya ini adalah x ditambah 2. Jadi tidak ada penyebutnya karena di sini koefisiennya 1. Nah, ini pertanyaan C-nya. Nah, sekarang pertanyaan D-nya, kita mau mencari invers f dikomposisikan dengan invers g dan invers G dikomposisikan dengan invers F. Apakah nanti sama hasilnya? Yang mana sama hasilnya bagian A atau B? Kita jawab dulu. Nah ini ya. Invers F komposisi G. Nah berarti ini sama saja invers F buka kurung invers G X. Invers Gx tadi sudah dapat. Gx itu sama dengan X ditambah 2. X ditambah 2 berarti ini invers Gs diganti dengan X ditambah 2. Kemudian ini X ditambah 2 disubstitusi ke fungsi invers F. Invers F ini berarti ini X dikurang 5 per 2. Jadi ini X nya ini diganti X ditambah 2. Jadi X ditambah 2 kurang 5. Jadi ini X nya ini X diganti X ditambah 2 kurang 5. Nah kemudian diselesaikan pembilannya, berarti sama saja dengan X dikurang 3 per 2. Ternyata ini sama dengan jawabannya bagian A. Nanti kita lihat ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, invers G komposisi invers F, dibalik dari sini tadi ya. Nah, berarti kalau begini, invers G komposisi atau buka kurung invers Fx. Jadi ini invers Fx diganti lagi. Ini diganti invers Fx diganti nih. S dikurang 5 per 2. Sehingga sama dengan, jadi G invers, nah ini S dikurang 5 per 2, sama dengan, nah ini diganti ke G, G itu adalah ini, nah, ini ganti X nya S dikurang 5 per 2, jadi ini S dikurang 5 per 2 ditambah 2. Nah sekarang kalau disamakan 2 kali 2 4, berarti ini 2 kali 2 4 samakan penyebutnya, jadi S dikurang 5 tambah 4 sama saja dengan S dikurang 1 per 2. Jadi ini disamakan penyebutnya jadi 2 kali 2 4, jadi 4. Nah, sehingga sama penyebutnya pembilangan sudah bisa dioperasikan. Min 5 tambah 4 sama dengan min 1 per 2. Nah ini, jadi ini invers G komposisi invers F sama dengan S dikurang 1 per 2. Ternyata itu hasilnya sama dengan G komposisi F invers sama saja dengan invers G komposisi invers G. Hasilnya sama dengan S dikurang 3 per 2. Ini sama dengan ini. S dikurang 3 per 2. Tadi jawaban A itu sama dengan S dikurang 3 per 2. Nah, kemudian ini invers G komposisi invers F komposisi invers G sama saja dengan S dikurang 3 per 2 jawabannya. Berarti kalau begitu ini sama dengan ini. Kesimpulan keduanya, fungsi F komposisi G invers sama saja dengan invers G komposisi invers F. Hasilnya adalah S dikurang 1 per 2. Nah inilah untuk pembahasan fungsi invers dalam bentuk video pembelajaran.